Apakah kamu masih menganggap kalau branding adalah logo? Di konten ini saya akan bahas apa itu branding. Halo, Haryo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu saja untuk bisa bantu kamu bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang branding. Banyak orang menganggap kalau branding itu ya cuma logo sama iklan. Padahal branding itu lebih dari itu. Ada yang mengatakan bahwa branding merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan, produk, atau suatu layanan. Tujuan dari sebuah brand adalah loyalitas, sehingga kekuatan sebuah brand dapat terlihat dari kesetiaan pelanggannya. Semakin konsumen itu setia terhadap suatu brand, menandakan kekuatan brandnya itu semakin kuat. Tetapi masih banyak yang menganggap bahwa membangun brand itu ya agar terkenal, agar produknya dikenal. Padahal bukan cuma itu. Karena banyak brand yang terkenal tapi nggak punya loyalis. Contohnya Nokia, sebuah merek yang terkenal ponsel itu, tapi penjualannya nggak setinggi merek-merek ponsel Android lainnya. Berbeda dengan ponsel merek Xiaomi, mereka tuh punya loyalis yang disebut dengan Mi Fans, dan produknya pun dipakai berulang, sehingga kekuatan brand Xiaomi itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan brand Nokia. Tingkat loyalitas sebuah brand itu tercermin dari perilaku konsumennya. Nah, ini ada 4 tingkatan loyalitas dari sebuah brand. Tingkatan 1 itu merupakan kondisi ketika konsumen kamu puas, baik terhadap produk maupun layanan kamu. Tingkat kedua merupakan kondisi ketika konsumen kamu itu beli kembali. Tingkat ketiga adalah ketika konsumen kamu itu merekomendasikan produk dan layanan kamu kepada orang lain. Sedangkan tingkat yang keempat itu merupakan tingkat tertinggi. Itu ketika mereka membela merek atau brand kamu. Salah satu contoh brand yang sangat kuat dan sudah mencapai loyalitas tertinggi adalah Apple. Jika ada orang yang bicara buruk tentang Apple, maka fans Apple akan mati-matian membela. Atau contoh lainnya misalnya fansnya artis atau grup band Korea, yang pastinya mereka ya pasti bela-belain mati-matian artisnya kalau ada yang bicara negatif tentang artis tersebut. Tetapi ada juga jenis produk yang sulit untuk mencapai loyalitas tingkat 3 atau bahkan 4. Misalnya produk fast moving atau consumer goods. Contohnya produk minuman kemasan yang sangat jarang bisa memiliki loyalitas konsumen hingga tingkat 3. Lalu bagaimana caranya untuk membangun brand? Saya punya nih tips buat bangun brand kamu. Yang pertama, ciptain value proposition. Value proposition merupakan value yang melekat di benak konsumen kamu. Misalnya, sebuah restoran yang sudah berumur 7 tahun mengubah sistem layanannya menjadi self-service, tapi justru mengalami penurunan penjualan. Padahal rasa masakannya nggak berubah, masih enak. Begitu pula dari sisi harganya. Ternyata setelah dianalisa, restoran tersebut keunggulannya justru ada pada kualitas layanannya. Sehingga value proposition yang dimiliki oleh restoran tersebut adalah service excellent. Maka ketika restoran tersebut mengurangi atau menurunkan kualitas servisnya, ia menyebabkan turunnya penjualan. Yang kedua adalah service. Kualitas layanan merupakan hal yang sangat penting. Tidak peduli apapun bisnis kamu, baik bisnis kamu produk, jasa, berbayar atau tidak. Layanan adalah hal yang sangat penting. Bahkan ada sebuah studi yang menyatakan bahwa sebagian besar konsumen itu menyukai sebuah brand bukan karena produknya, tapi karena layanannya. Yang ketiga, miliki karakter. Karakter dibentuk dari konsistensi. Maka itu kamu harus memiliki konsistensi.
terutama dalam hal yang memang menjadi keunggulan kamu. Misalnya, dari logo, dari sisi kemasan, desain yang tidak berubah, dan kamu promosikan secara terus-menerus. Contohnya produk Coca-Cola yang botolnya, logonya, bahkan rasanya itu masih sama hingga sekarang. Yang keempat adalah memberikan dampak yang besar, atau berikanlah dampak yang besar. Banyak perusahaan yang melakukan CSR untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat. Memang CSR itu membutuhkan anggaran tambahan, tetapi memiliki dampak positif kepada brand. Yang kelima, berikan story. Berikan cerita tentang brand kamu, karena orang sangat menyukai cerita. Tampilkan cerita kamu pada setiap promosi kamu, iklan kamu, dan juga sosial media kamu. Tidak hanya cerita tentang produk kamu, tapi juga tentang konsumen kamu. Masih banyak orang yang salah persepsi tentang branding, dan bahkan bingung antara marketing, selling, dan branding. Masih juga ada yang menganggap bahwa branding itu hanya sekedar logo aja, padahal branding bukan sekedar logo saja. Dan secara sederhana, branding merupakan persepsi masyarakat tentang bisnis kamu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang branding. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.